Ganteng ya, boleh. Boleh. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira di dalam perayaan kasih ini. Romo Siswanto yang kami hormati, atas nama keluarga, perkenankanlah kami mengantar putra-putri kami, Nikolas Wijaya dan Veronica Luman, ke hadapan Romo untuk saling menerima sakramen pernikahan dan meresmikan mereka sebagai suami istri menurut tata Gereja Katolik yang kudus. Semoga Tuhan berkenan atas kehendak dan harapan kita semua. Amin. Menurut Matius. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan dia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sungguh bersyukur bahwa menjelang tengah hari ini kita berkumpul bersama-sama di gereja
menyaksikan kedua mempelai yang tampan dan cantik. Saya rasa tidak ada yang menyangka bahwa dia tidak tampan. Siapa bilang? Begitulah mempelai wanita juga cantik. Tentu kita bukan hanya bergembira bisa menyaksikan kedua mempelai di gereja ini, tetapi karena kita masing-masing pribadi diistimewakan oleh kedua mempelai ini. Kita bersama diistimewakan untuk menjadi saksi bersejarah yang akan dilalui oleh Niko dan Vero, di mana mereka akan saling mengikat janji sebagai pasangan suami istri. Jadi kita pada siang hari ini sungguh-sungguh menjadi orang istimewa. Entah kita diistimewakan oleh kedua mempelai sebagai kakak, adik, sahabat, kenalan. Mungkin juga kita sebagai orang tua, sebagai saudara. Juga di antara kita diistimewakan oleh orang tua kedua belah pihak dari mempelai ini, sehingga mereka tidak ingin bahwa peristiwa penting ini hanya mereka sendiri yang tahu, tapi kita semua diajak untuk menjadi saksi atas peristiwa yang bersejarah ini. Bukan hanya itu, kita bersama-sama juga diajak untuk memohonkan doa restu bagi perjalanan kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri. Tentu yang diinginkan sebagai suatu pasangan adalah hidup senantiasa berbahagia, tidak ada arah melintang, dan seandainya ada tantangan-tantangan pun mereka tetap diberikan kemampuan untuk menghadapi dan mengatasinya. Justru karena doa dari kita yang hadir pada siang hari ini, dan juga mereka di dalam menjalani kehidupannya tidak mau dijalani dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi juga melibatkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lewat bacaan-bacaan yang nanti tadi kita dengarkan bersama, kita dengarkan akan beberapa poin bagaimana kita seharusnya membangun kehidupan berkeluarga. Yang pertama, bahwa hidup berkeluarga itu merupakan suatu panggilan yang luhur. Dan karena itu seperti disabdakan oleh Tuhan sendiri dalam karya penciptaan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan nampaknya Vero dan juga Niko ini dalam perjalanannya merasakan bahwa enggak baiklah kalau aku jomblo aja. Dan karena itu mereka juga bagaimana di dalam menjalin relasi, begitu saling mengenal, lalu kemudian ya ada tumbuh cinta di antara mereka, lalu pelan-pelan mereka mau mengenal lebih dalam, dan bukan alam-alam Bapak Ibu saudara-saudari. Niko dan Vero ini pacaran selama 10 tahun sampai hari ini. Itu berarti bahwa menyadari betul bahwa ini suatu panggilan yang luhur. Maka sebelum resmi sah sebagai pasangan suami istri, harus sungguh-sungguh secara serius dipersiapkan. Dan selama perjalanan itu, dari hari ke hari, apakah berarti tidak pernah ada masalah? Niko ada masalah. Kadang-kadang masing-masing pribadi mengalami bahwa tidak senantiasa mulus-mulus saja, tetapi bahwa ketika ada masalah mereka ternyata bisa saling belajar. Dan di dalam bisa saling belajar itu, maka dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, akhirnya mereka menjadi semakin mantap
yang akan dijadikan sebagai teman hidupmu, pasangan hidup. Begitu pula Vero menerima Niko sebagai pasangannya, jika mereka saling sepakat. Tentu kita tidak mau jomblo terus, walau pacaran selama belum. Orang Jawa bilang atau seperti lagu, ya janur kuning melengkung. Di sini tidak ada janur kuning, tapi ada bunga putih yang ada di sekitar kita di gereja, depan altar. Lalu mereka bersanding sebagai mempelai. Maka ini sungguh-sungguh merupakan suatu rahmat, suatu karunia di mana mereka dalam perjalanannya dituntun untuk semakin meyakini bahwa masing-masing pribadi adalah anugerah Tuhan. Dan karena itu tadi dikisahkan juga bahwa masing-masing akan meninggalkan orang tuanya, bukan karena sudah bosan dengan orang tuanya, tetapi mau menunjukkan bahwa masing-masing pribadi sudah dewasa dan mereka berani untuk memulai suatu kehidupan baru sebagai pasangan suami istri seperti orang tua masing-masing. Mereka bisa bertanggung jawab selain untuk dirinya sendiri juga pada pasangannya. Jadi meninggalkan orang tua, entah itu bisa ditafsirkan secara literal, mereka meninggalkan orang tua masing-masing, tetapi juga sebagai suatu ungkapan bahwa mereka tidak mau tergantung lagi kepada orang tua, karena sudah sebagai seorang yang dewasa. Maka mereka memulai suatu kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Dan karena itu tadi juga dikatakan bahwa mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, apakah ini mungkin? Sangat mungkin. Memang bahwa ya masing-masing kita dua tetap dua. Tentu untuk menjadi satu ini berarti bahwa di antara keduanya sudah mengenal sekian lama, lalu juga bisa menerima kelebihan-kelebihannya, keistimewaan-keistimewaannya, tapi juga masing-masing menyadari bahwa masing-masing ini bukan malaikat. Niko walaupun cakep merasa diri bukan malaikat. Begitu pula Vero walaupun cakep, cantik juga sadar diri bukan malaikat. Ada banyak keistimewaan-keistimewaan, banyak potensi-potensi yang ada dalam dirinya, tetapi masing-masing pribadi juga menyadari bahwa ada kelemahan-kelemahan tertentu. Dan ini sudah disadari sejak awal, dan mereka mau untuk saling menerima apa adanya. Bahkan menyadari bahwa untuk itulah dipertemukan, dipersatukan, supaya bisa saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Sehingga kekurangan atau kelemahan dalam diri pasangan bukan merupakan suatu celah, tetapi bisa menjadi suatu peluang bagaimana aku sebagai pasangannya akan melengkapinya, akan menyempurnakannya. Kalau semangat ini yang hidup di antara para pasangan suami istri, maka tidak akan pernah seorang suami ketika melihat istrinya ada kelemahan untuk mencelanya, atau sebaliknya seorang istri mencela suami karena kelemahan-kelemahan tertentu. Karena itu bisa nampak nilainya untuk mengisinya, untuk memenuhinya. Sehingga yang dua ini yang masing-masing telah bertumbuh dan berkembang dalam kebiasaan-kebiasaan dan budaya di dalam keluarga masing-masing, dengan dalam hal tertentu bahwa keluarga telah membekali dengan kehidupan yang baru. Nah, ini menjadi kekuatan untuk mereka mulai membangun suatu budaya baru sebagai pasangan suami istri. Sehingga benar bahwa mereka ini telah disatukan, bukan lagi dua melainkan satu. Dan karena itu apa yang telah dipersatukan
oleh manusia. Walaupun tadi dalam bacaan Injil orang-orang Farisi mau mencobai Yesus, apakah boleh seorang suami menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Tuhan Yesus tidak mengatakan boleh atau tidak, karena mereka sebagai orang-orang yang mempunyai keahlian di dalam Alkitab, maka mereka diajak untuk kembali kepada Alkitab. Tidak tahukah kamu bahwa manusia diciptakan sejak awal mula sebagai laki-laki dan perempuan? Dan di sana Tuhan Yesus menandaskan soal tugas dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kiranya sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini sungguh-sungguh menjadi fondasi bagi Niko dan Vero di dalam menjalani kehidupannya sebagai pasangan suami istri, menjadi penyemangat sekaligus arah bagaimana seharusnya membangun kehidupan keluarga. Dan kita yang telah lebih dahulu berkeluarga, bahkan telah puluhan tahun sabda Tuhan ini, kiranya juga menyegarkan kita kembali sebagai pasangan suami dan istri. Tuhan memberkati kita sekalian. Mempelai yang berbahagia, Nikolas Wijaya dan Veronica Luman, kalian datang ke tempat ini untuk menerima berkat Tuhan dan berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah memutuskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan. Semoga kalian berdua saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Ini saya minta kalian menyatakan niat suci itu di hadapan gereja. Nikolas Wijaya dan Veronica Luman, apakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian menjadi ayah dan ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepada kalian, dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Untuk mitra dalam perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berhadapan dan berjabat tangan serta menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gereja. Saya, Nikolas Wijaya, mengingkau Veronica Luman sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdi padamu dalam hukum dan malam, jiwaku sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidupku. Saya berjanji akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang diberikan Tuhan kepada kita. Veronica Luman memilih engkau, Nikolas Wijaya, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, jiwaku sehat dan sakit. Mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan mendapat Tuhan kepada kita. Atas nama Gereja Kudus dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah pernikahan Katolik yang sah. Semoga pernikahan ini menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatan bagi kedua mempelai ini yang telah dipersatukan Allah. Janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari dua mempelai ini, semoga dengan murah hati Allah membantu mereka yang telah diberkahi olehnya dengan sakramen perkawinan ini. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut ciptaan, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkah. Dengan rendah hati kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu ini yang hari ini dipersatukan oleh sakramen perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu yang berlimpah turun atas mempelai perempuan ini serta atas suaminya. Semoga kekuatan Roh Kudus turun dan mengubarkan hati mereka dengan cinta kasih, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, pengampunan, kebaikan dan iman, agar mereka mengalami berkat dari perkawinan ini untuk diri mereka dan memperkaya gereja dengan keluarga yang baik. Berilah mereka sukacita melalui berkat keturunan yang menyemarakan keluarga baru ini dengan anak-anak yang baik. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Dia, dan dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam perjuangan ini mereka merasakan kekuatan karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam menghadapi persoalan ini mereka merasakan kehadiran yang menenteramkan. Semoga mereka bertekun dalam doa dan memberi kesaksian iman bagi sesama. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan kelak diperkenankan bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Berkatilah kedua cincin ini yang merupakan lambang cinta-Mu yang tak berkesudahan. Semoga kedua mempelai yang mengenakan cincin ini selalu ingat akan cinta kasih sayang yang tak berkesudahan dan kesetiaan yang tiada henti, seperti yang telah dijanjikan pada hari bahagia ini. Demi Kristus Tuhan kami. Beriku kenakan cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan-Mu padamu. Berikan anak cincin ini bagi Anda cinta dan kesetiaan-Mu padamu. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Beriku kenakan cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan-Mu padamu. Kolas, kenakan cincin ini sebagai tanda cintaku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Beriku sekarang adalah selubung yang menutupi wajah istrimu. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Dan sekarang nyatakanlah rasa cintamu itu kepada-Mu. Ya Allah, berkatilah kitab suci ini agar dapat digunakan oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan serta kekuatan yang mampu membangkitkan semangat cinta kasih sejati. Berkatilah ulang salib ini
agar menjadi tanda kehadiran tengah keluarga ini dan memberi semangat untuk selalu siap berkorban demi kebahagiaan pasangan. Berkatilah pula Rosario dan Patung ini, agar kedua mempelai ini dapat berdoa bersama Bunda Maria bagi keluarga baru ini.
Semoga cinta mereka berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, utuslah roh cinta atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan perbincangan kita pada bagian liturgi Ekaristi. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus
dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pergilah, perayaan sakramen perkawinan Nikolas dan Veronica sudah selesai. Jamuan